Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, pada kesempatan hari ini kita asistensi ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi barusan. Untuk hari ini kita bahas tentang materi titik berat. Sebelumnya titik berat apakah sudah dijelaskan sama Pak Budi? Masalah titik berat. Sudah dijelaskan apa belum? Belum. Belum, Mas. Oke, baik. Oke, sebelumnya untuk asistensi jangan lupa ya, di grup sudah dicantumkan kode presensinya. Oke, udah terlihat belum share screen dari saya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Jadi pada hari ini kita mulai saja. Kita akan membahas tentang titik berat. Jika memungkinkan juga kita nanti akan membahas tentang dalil Guldin ya. Dalil Guldin 1 dan dalil Guldin 2. Oke. Nah, untuk masalah titik berat mungkin itu mulai dari halaman 221 ya di bab 4 itu membahas tentang titik berat atau pusat mata atau pusat sentroid. Nah, di sini untuk bahasan pada matematika 2 itu kita membahas tentang titik berat benda yang homogen ya. Titik berat untuk benda yang homogen. Nah, maksudnya homogen itu apa? Itu maksudnya adalah rapat masanya itu dia untuk setiap bendanya itu dia konstan. Gitu. Nah, untuk masalah titik berat itu nanti ada beberapa macam. Ada namanya nanti titik berat daerah. Atau ini juga bisa kita gunakannya ada luasan. Terus juga ada titik berat panjang busur. Panjang busur sudah menerima materinya? Sudah. Ya. Terus kemudian ada juga titik berat luas permukaan. Dan ini setelah juga ada titik berat
volume. Jadi kalau misalkan ditanya titik berat, kita juga harus tahu titik berat apa yang dimaksud. Apa itu daerah atau luasan, panjang busur, luas permukaan, dan volume bendanya. Nah, volume di sini volume benda putar ya. Volume benda putar. Seperti itu. Oke, jadi kita coba bahas dulu, terutama kita membahas tentang yang masalah titik berat daerah atau titik berat luasan. Oke. Titik berat luasan. Nah, jadi kalau misalkan kita mempunyai suatu daerah, katakanlah seperti ini, ini X, sumbu Y, kemudian ini daerahnya, katakanlah ini fungsi Y sama dengan Fx, kemudian ya dibatasi oleh X sama dengan A, dan ini dia untuk X sama dengan B. Ini adalah daerahnya ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan di mana titik pusatnya. Gitu ya. Di mana titik pusatnya. Titik pusat itu dia titik bisa disebut dengan titik keseimbangan ya. Gitu. Titik tengahnya. Gitu. Nah, misalkan andai kata titik tengahnya itu dia berada di sini. X bar dan Y bar. Jadi di sini X bar, Y bar ini adalah titik pusatnya. Titik pusat atau titik berat ya. Titik berat. Atau juga nama istilah lainnya adalah centroid. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik beratnya? Berarti kan kita harus mencari X bar ini apa, Y bar ini apa ya, berapa gitu ya. Nah, berarti kita bisa cari X bar dengan Y bar ini itu dengan menggunakan ini ya. Ini MY per M. Terus untuk yang Y bar itu adalah MX per M. Di mana M ini adalah masanya ya. M ini adalah masanya. Nah, masanya ini kita tergantung dengan titik berat apa yang kita cari. Kalau misalkan titik berat daerah, maka masanya ini ada berupa luasan. Gitu ya. Berarti kita bisa cari M-nya itu adalah luas dari daerah tersebut. Nah, berarti daerah ini itu kita bisa cari dengan cara apa? Integral ya. Integral dari A sampai B dari fungsi fx dx. Seperti itu. Nah, jadi M itu adalah massa keseluruhannya ya. Massa daerah. Nah, kalau misalkan titik beratnya volume, berarti nanti M-nya adalah volumenya. Kalau misalkan dia M-nya itu titik berat yang ditanya adalah titik berat luas permukaan, berarti M-nya adalah luas permukaan. Berarti gimana cara nyari luas permukaan seperti itu? Oke. Dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian untuk MY itu adalah
momen statis. Momen statis ini mungkin ada kaitannya dengan momen gaya ya. Misalkan kalian dapat fisika dasar atau fisika 1, momen statis terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Nah, momen statis terhadap sumbu Y adalah ya ini, berarti kita harus tahu, karena di sini kita nyari X-nya ya. Di sini kan berarti ini X bar, ini Y barnya. Gitu. Maka nanti momen statis terhadap sumbu Y, berarti kan kita melihat dari sini ke sini ya. Dari sumbu Y ke centroidnya. Dari sumbu Y ke centroidnya. Nah, dari sumbu Y ke centroid itu panjangnya berapa? Panjangnya ada sebesar X. Maka momen statis terhadap sumbu Y itu adalah integral dari A sampai B dikali jarak antara sumbu Y ke titik pusat. Ini kan sebesar X. Maka ini X, Fx, dx. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian untuk yang mx itu berarti dia momen statis terhadap sumbu X. Berarti kita cara mencarinya sama juga. Berarti mx itu adalah integral dari, nah kita karena ini terhadap sumbu X berarti kan ini ya, terhadap yang sumbu horizontalnya ya. Berarti berapa jarak antara pusat centroid ke sumbu X. Nah, karena kan kita tahu bahwa di sini dia panjangnya kan sebesar Y ya. Karena di sini Y sama dengan Fx. Maka titik tengahnya itu dia sebesar ini setengah Y. Begitu. Maka untuk yang momen statis terhadap sumbu X itu adalah integral dari A sampai B dikali jarak antara sumbu X ke centroid itu adalah setengah Y dikali dengan Fx. Nah, ini juga untuk yang momen statis terhadap sumbu Y itu kita bisa teruskan kembali jadi gini ya. A sampai B dari X, karena Fx ini sama dengan Y, maka ini X, Y gini ya. Dan ini juga bisa kita tulis jadi A sampai B setengah kali Y kali Y. Ini jadi integral A sampai B setengah Y kuadrat dx. Nah, sehingga titik berat luasan atau daerah itu kita bisa cari dengan apa? Dengan X bar itu adalah integral A sampai B dari XY dx per integral A sampai B Y dx. Nah, untuk yang Y bar itu integral A sampai B setengah Y kuadrat dx per integral A sampai B Y dx. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, mungkin kita coba langsung ke contoh soalnya. Oke, mungkin sebelumnya ini kan kalau gimana kurvanya ada satu ya. Bagaimana kalau misalkan kurvanya itu ada dua? Jadi misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ada suatu daerah
pada suatu daerah ini dibatasi oleh Y1 sama dengan Fx dan Y2 ini sama dengan Gx. Nah, masing-masing kurva ini dia dibatasi oleh X sama dengan A, dan di sini dia X sama dengan B. Nah, berarti ini daerahnya ya berarti ya. Nah, bagaimana cara menghitung sentroidnya? Gimana cara menemukan sentroidnya? X bar, Y barnya berapa? Ya, sebenarnya prinsipnya juga hampir sama. Berarti kita harus tahu M-nya ini apa, MY-nya ini apa, momen statis terhadap sumbu Y-nya apa, dan momen statis terhadap sumbu X-nya apa. Nah, seperti yang kita tahu tadi, M itu adalah masanya ya. Masanya tergantung bentuknya apa. Karena di sini dia titik pusat luasan, berarti kita mencari luasannya. Berarti ini integral dari A sampai B dari Fx min Gx. Nah, gitu ya. Berarti kan fungsi atas dikurangi dengan fungsi bawah. Ini dia fungsi atas. Fungsi atas. Ini dia fungsi bawah. Nah, berarti ini juga sama dengan integral A sampai B dari Y1 dikurangi Y2. Untuk MY-nya apa? MY-nya itu berarti kan momen statis terhadap sumbu Y. Berarti kan kita dikalikan integralnya tadi, kita kalikan dengan jarak antara sumbu Y ke titik beratnya, titik pusatnya. Berarti kan ini jadi integral A sampai B X Y1 min Y2. Gitu. Nah, terus untuk yang momen statis terhadap sumbu X itu berarti ya integral A sampai B setengah Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Itu ya. Dx. Nah, jadi titik beratnya X bar itu adalah integral A sampai B X dikali Y1 min Y2 dx per integral A sampai B Y1 min Y2 dx. Untuk yang Y barnya itu dia integral A sampai B dari setengah Y1 kuadrat min Y2 kuadrat per integral A sampai B dari Y1 min Y2. Begitu ya. Itu untuk kalau misalkan kita mencari titik berat atau sentroid dari suatu daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Oke, mungkin contoh soalnya ya. Contoh soal ini kita coba ambil di buku ya. Oke, ini di latihan 4.6. Latihan 4.6. Kita bahas coba nomor 2. Yang paling gampang dulu adalah yang nomor 2A ya. Itu adalah dapatkan titik berat keping datar homogen yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, terus Y sama dengan dan sumbu X ya, dan sumbu X. Dan sumbu X. Nah,
langkah pertama tentunya kita sudah tahu ya, kita harus menggambarnya dulu. Biar kita tahu letak dari titik pusatnya itu kira-kira ada di mana sih, gitu. Kita coba sketsa gambar. Ini kita coba sketsa gambar. Nah, untuk gambar Y sama dengan 4 min X kuadrat, itu kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Ini langsung metris. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini min 2, ini dia 2, dan daerahnya berada di sini. Oke, sekarang kita mencari titik pusatnya berapa. Sudah, berarti pertama kita mencari M-nya dulu ya. M itu adalah luas daerahnya. Jadi luas daerah ini adalah integral dari min 2 sampai 2, min 2 sampai 2 dari fungsinya Y. Y dx, berarti ini integral min 2 sampai 2 dari 4 min X kuadrat dx. Kita coba cari. Ini integralnya adalah 4x min sepertiga X pangkat 3. Kita masukkan 2 dan min 2. Berarti ini dia 4 kali 2 min sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali min 2 min sepertiga min 2 pangkat 3. Berarti ini 8 min 8 per 3. Ini min 8. Ini min, ini plus ya, plus 8 per 3. Berarti ini jadi 8 plus 8 min 8 per 3 min 8 per 3. Berarti ini ada 16 min 16 per 3. Berarti ini 48 min 16 per 3. Ini sama dengan 32 per 3. Terus kemudian kita cari MY-nya ya. MY berarti ini integral dari min 2 sampai 2 dari XY dx. Oke. Terus berarti ini jadi integral min 2 sampai 2 dari X dikali 4 min X kuadrat. Karena kan di sini kan Y-nya adalah 4 min X kuadrat dx. Berarti ini jadi integral min 2 sampai 2 4x min X pangkat 3 dx. Berarti ini integral min 2 sampai 2. Kita langsung cari integralnya ya. Berarti integralnya ini adalah 2x kuadrat min seperempat X pangkat 4. Kita masukkan 2 dan min 2. Oke, lalu kita masukkan batasnya. Berarti ini 2 dikali 2 kuadrat min seperempat dikali 2 kuadrat min 2 kali min 2 kuadrat min seperempat min 2 ini pangkat 4 ya. Pangkat 4. Nah, ini berarti jadi 8 min 16 per 4. Berarti 4 min ini juga 8 min 4. Ini kan sama ya, berarti ini sama dengan 0. Kemudian kita cari mx-nya, momen statis terhadap sumbu x. Berarti ini integral dari min 2 sampai 2 setengah y kuadrat. Y kuadrat dx. Ini integral min 2 sampai 2 setengah 4 min x kuadrat. 4 min x kuadrat dikuadratkan ya. Dx. Nah, ini setengahnya bisa kita pindah keluar. Berarti ini min 2 sampai 2. Ini kita jabarkan berarti jadi 16 min 8x kuadrat
plus X pangkat 4 dx. Berarti ini setengah, integralnya adalah 16x min 8/3 X pangkat 3 plus 1/5 X pangkat 5 ya. Kita masukkan 2 dan min 2. Berarti ini setengah kali 16 kali 2 min 8/3 2 pangkat 3 plus 1/5 2 pangkat 5. Dikurangi dengan setengah. Ini 16 kali min 2 min 8/3 min 2 pangkat 3 plus 1/5 min 2 pangkat 5. Gini ya. Tinggal kita hitung. Berarti ini setengah. Ini 32 min. Ini 2 pangkat 3 itu 8 kali 8 berarti 64/3 ditambah 32/5. Dikurangi setengah min 32 plus 64/3 min 32/5. Begitu ya. Berarti kan ini tinggal kita sederhanakan, berarti ini 32/2. Ini plus 32/2. Ini min 64/3. Ini min kali min ya. 64/3 plus 32/5. 5. Berarti ini jadi 64 min 128/3 plus 64/5. Berapa ini kira-kira? Bentar, kita coba. Nah, hasilnya adalah sekitar 256/15. Nah, sehingga kita dapatkan X bar itu adalah MY/M. Tadi M-nya ketemu 0, M-nya ketemu berapa tadi M-nya? 32/3 ya. Ini 32/3, ini sama dengan 0. Untuk yang Y bar itu adalah MX/M. Berarti ini tadi 256/15/32/3. Sama dengan 256/15 dikali 3/32. Dicoret. Ini 5. Terus 56. 8 ya. Ini 8. Jadi jawabannya adalah 8/5. Nah, sehingga titik beratnya adalah X-nya tadi 0, berarti 0/8/5. Begitu. Oke. Nah, ada cara lainnya. Cara lainnya adalah kita memperhatikan masalah kesimetriannya ya. Nah, di sini kita dapat lihatkan bahwa gambar di sini adalah
simetri ya. Ini adalah simetri terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Maka otomatis titik tengahnya itu pasti berada di sumbu Y ya. Pasti terletak di sini. X bar sama Y barnya itu ya terletak di sumbu Y. Sehingga kalau misalkan titik pusatnya itu terletak di sumbu Y, otomatis X barnya berapa? Pasti 0 kan ya. Berarti kan kalau misalkan titik pusatnya terletak di sumbu Y, maka secara otomatis tanpa melakukan perhitungan, X barnya itu dia pasti sama dengan 0. Gitu. Sehingga kalau andai kata kalian melewati proses ini, proses perhitungan ini juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi kita menggunakan argumen masalah kesimetrian, kita bisa mengeklaim, kita bisa mendeklar kalau MY-nya ini dia pasti sama dengan 0. Karena apa? Karena titik beratnya ini dia terletak di sumbu Y. Seperti itu. Ini masalah kesimetriannya. Nah, kalau misalkan dia tidak simetri, berarti kita tidak bisa mengeklaim kalau X barnya sama dengan 0 atau M-nya sama dengan 0. Itu cuman kasus buat kalau misalkan daerahnya itu dia simetri terhadap sumbu Y. Yang artinya titik beratnya dia terletak di sumbu Y. Kalau misalkan titik beratnya terletak di sumbu Y, maka X barnya itu pasti 0. Tinggal kita menghitung Y barnya ini apa. Seperti itu. Oke. Ini fakta yang lain. Fakta lain. Titik berat karena daerah Y sama dengan 4 min X kuadrat daerah. Jadi kalau misalkan mau ditulis di jawaban ya. Jadi karena daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X itu simetri terhadap sumbu Y, maka dapat dipastikan X barnya dia sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi kita tinggal menghitung X sama M-nya aja ya, tidak perlu menghitung ininya. Kayak gitu. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan barusan? Mas, permisi izin bertanya, Mas. Silakan. Yang tadi itu, Mas, saya kurang ngerti yang dikali setengah itu, Mas. Terus Y1 dikurangi Y2, Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat itu, Mas. Oke. Iya. Oke, nah untuk masalah yang dikali setengah itu tadi, nah di sini kan dia panjang ini ke sini kan dia panjangnya Y ya. Panjang ini ke sini. Iya. Dari sini ke sini, itu dia kan pasti panjangnya Y kan. Nah, titik tengah atau titik batu pasti dia panjangnya setengah dari panjang totalnya. Maka jarak antara sumbu X ke titiknya ini pasti setengah Y. Kayak gitu, asumsinya seperti itu. Itu munculnya dia, muncul setengahnya itu dari situ. Dari kita panjang dari setengah totalnya. Totalnya kan di sini kalau misalkan dari sumbu X ke kurvanya, dari di sini kan panjangnya Y ya. Maka titik tengahnya itu dia pasti berada di setengah Y ini tadi. Oke, sampai sini bisa nangkap penjelasannya? Berarti itu Y-nya itu pakai yang X gitu. Maksudnya kan Y-nya itu kan beda-beda tiap
tiap Nah, tiap selang gitu. karena beda-beda, makanya kita menggunakan sistem integral di sini. Oh, Gitu. Karena berbeda-beda, makanya kita menggunakan sistem integral. Nanti ketemu rata-ratanya. Kan integral itu kan sebenarnya kan bicara tentang penjumlahan kan. Kayak gitu, penjumlahan di sistem kontinu. Makanya nanti muncul integral. Memang beda-beda nanti y-nya. Makanya y-nya itu berjalan dari A sampai B. Kayak gitu. Nanti diintegralkan. Kita cari tengahnya itu rata-ratanya berapa. Secara apa namanya? Secara harganya seperti itu. iya Mas, ngerti Mas soal itu. Terus yang ini yang Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, ini saya baca dulu ya. Ini dapat dari mana? Nah, kalau misalkan jadi Y1 kuadrat ini salah ya, ini harusnya ini kuadratnya. Nah, oke. Titik tengahnya ini itu kita sebenarnya prinsipnya juga sama. Tadi kan kalau misalkan cuma satu kurva itu kan dia dikalikan dengan ini ya. Dengan setengah Y, yaitu adalah panjang sumbu X, jarak sumbu X ke sentroidnya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia dua kurva, terus panjang, sini kan kita tadi patokannya kan Y-nya ini kan dari fungsinya ya. Gimana kalau misalkan fungsinya 2? Nah, kalau misalkan fungsinya 2, fungsinya ada bentar. Oke. Nah, ini tadi ya. Bagaimana kalau misalkan fungsinya 2? Nah, kalau misalkan fungsinya 2, itu bagaimana cara menghitung titik jarak antara sumbu X ke sentroidnya. Nah, kita ambil jarak rata-ratanya. Jarak rata-rata adalah, berarti jaraknya itu adalah Y1 ditambah Y2 per 2. Ini kan adalah jarak rata-ratanya kan, jarak antara rata-rata dari jarak sumbu X ke Y1 dan jarak sumbu X ke Y2. Berarti kan itu tambah Y2. Sehingga untuk masalah yang MY atau MX ya, sorry. MX itu berarti integral dari A sampai B, jaraknya adalah setengah Y1 ditambah Y2 dikali dengan Y1 min Y2 kan tadi M-nya ya. Nah, berarti ini tinggal integral A sampai B, setengah ini ya jadi apa? Jadi Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Kayak gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak jelasannya? Bisa Mas, bisa Mas. Terima kasih Mas. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Sampai sini? Masih izin bertanya. Ya, silakan. Yang perhitungan 32/2 di jumlah 32/2 itu seharusnya 32 ini. Yang mana? Yang ya 32 ya itu. Ini soalnya, oh iya ada yang salah ya berarti ya. Ini harusnya 6 ya. Ini 6, ini setengahnya masuk, berarti 10 ya. Iya benar, berarti kan ini 32/2 tuh dia dari ini, setengahnya masuk. Masuk ke sini semua. Kayak gitu. Oke, harusnya gini.
harusnya. Ini 10, ini 6. Nah, nanti kalau misalkan kita hitung, sederhananya kayak gini. Oke? Ya Mas, terima kasih. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, dan lain? Dari penjelasan dari awal tadi masalah titik berat, sampai ke contoh soalnya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada? Oke, kalau mungkin tidak ada, coba kita ke dari penjelasan barusan, coba di sini coba kalian ngerjakan yang 2C ya. Yang latihan sama, latihan 4.6 coba yang 2C. Coba silakan kalian kerjakan. Nanti yang sudah selesai silakan raise hand ya. Saya juga ambil nilai keaktifan di sini. Oke, mungkin silakan dikerjakan. Nanti yang sudah menemukan jawabannya silakan raise hand. Seperti itu. Itu kurvanya y kuadrat sama dengan x dan y sama dengan min 1/8 x kuadrat. Oke. Ini rumusnya sudah. Oke, silakan. Yang nomor 2C. Jika ada yang sudah, silakan raise hand.
Ya, ada yang sudah? Ada yang sudah menemukan? Ada yang bisa? Yang nomor 2C? Sebelum ada yang bisa? Izin menjawab, Mas. Ya, silakan. Jawaban saya tapi negatif-negatif dua-duanya. Sepertinya salah, Mas. Harusnya Y-nya saja yang negatif. Iya, seharusnya Y-nya yang negatif. M-nya berapa? M-nya 32/3. Integralnya apa integralnya? Min 8 sampai 0. Dari apa? Batasnya min 8 sampai 0. Min 8 sampai 0. Iya. Beneran? Kayak gambarnya seperti apa itu? Gambarnya kayak yang di nomor halaman 227 tapi di kuadran 3. Kuadran 4. Wait. Bentar. Kan ini Y kuadrat sama dengan X ya. Y kuadrat sama dengan X itu kan parabola ya. Parabola terbuka ke Ya, kanan atau ke Mas. kiri? Ke kanan. Ke kanan. Oke. Seperti ini ya kurang lebih ya. Iya, Mas. Terus yang Y sama dengan min 1/8 X kuadrat itu parabola terbuka ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Oke. Berarti kan titik potongnya tuh di kuadran berapa? 4 ya? Benar. 4. Berarti kita mencari titik potongnya ya. Mencari titik potongnya. Berarti kan kita tinggal karena di sini Y terus ini Y kuadrat sama dengan X, berarti kita tinggal kita samakan atau kita ya kita samakan ya.
Berarti ini jadi min 1/8. Karena di sini y-nya sama dengan min 1/8 X kuadrat. Kan seperti ini kan berarti ya. Ini y-nya di sini kita masukkan ke sini. Berarti ini jadi 1/64 X pangkat 4 sama dengan X. Maka di sini X min 1/64 X pangkat 4 sama dengan 0. Maka ini X 1 min 1/64 X pangkat 3. Jadi nanti bakal ketemu nilai X-nya X sama dengan 0 sama X sama dengan, berarti di sini X min 1. Berarti ini 1 min 1/64 X pangkat 3 ini sama dengan 0. Berarti nanti bakal ketemu X pangkat 3 sama dengan 64. Ketemu nanti X-nya sama dengan 4. 8 dapat dari mana? Salah itunya, Mas. Masukin Y kuadratnya sama dengan X. Saya sama dengan kan. X sama dengan min 1/8 X kuadrat. Sama, ya gitu. Oh. Oke. Nanti, tidak apa-apa. Nah, berarti nanti kalau nanti ini bakal integralnya adalah 0 sampai 4 dari, nah di sini kan yang jadi fungsi atas yang ini ya, ini Y1, ini yang Y2. Berarti ini jadi, ini kebalik ya, ini harusnya X sama dengan Y kuadrat. Berarti, kebalik. Bentar. Berarti yang jadi, ini dia fungsi atas. Fungsi atas ini adalah fungsi bawah. Nah, berarti ini integralnya 0 sampai 4, fungsi atasnya tadi, ini Y sama dengan min 1/8 X kuadrat, berarti adalah min 1/8 X kuadrat dikurangi. Nah, di sini kan harus Y sama dengan kan. Nah, di sini kan berarti di sini kita dapat Y sama dengan plus minus akar X. Nah, karena di sini yang dipakai adalah cuman yang di bawah, di kuadran 4, maka di sini yang kita pakai adalah Y sama dengan min akar X, kayak gitu. Nah, berarti ini min akar X dx. Berarti integralnya 0 sampai 4 min 1/8 X kuadrat plus akar X. Seperti itu. Hingga nanti kita bakal ketemu hasil integralnya adalah 8/3 nanti ya. Ketemu nanti 8/3. Terus kemudian untuk yang MY-nya tinggal kita masukkan X ya. 0 sampai 4 X dikali min 1/8 X kuadrat plus akar X dx. Ini berarti nanti bakal ketemu hasilnya 24/5. 24/5. Terus untuk yang MX berarti ini 0 sampai 4 setengah dari min 1/8 X kuadrat min akar X kuadrat, kayak gitu. Min akar X kuadrat dx. Ini sama aja integral 0 sampai 4 setengah. Ini 1/64 ya. 1/64 X ini udah kuadrat X pangkat 4 plus min ya, min X seperti itu dx. Nah, nanti hasilnya itu adalah minus 12/5 gitu, sehingga nanti bakal ketemu nilai X barnya itu adalah MY per M, jadi 8/3 dibagi, kebalik, 24/5 ya. 24/5 dibagi 8/3, berarti 24/5 dikali 3/8.
sama dengan 9/5 ya. 9/5. Terus kemudian yang Y bar itu adalah MX per M. MX per M itu berarti min 12/5 dibagi dengan 8/3. Berarti min 12/5 dikali dengan 3/8. Ini berarti min 9/10. Ya kan ya? Ini bagi 4, 2, ini bagi 4, 3. Jadi titik beratnya adalah 9/5, min 9/10. Itu masih masuk logika ya. Soalnya kan di sini Y-nya pasti Y-nya pasti negatif, X-nya dia pasti positif. Seperti itu. Oke. Tadi yang berusaha menjawab silakan tulis nama dan RP di chat ya, biar saya catat. Jadi siapa yang menjawab? Halo, tadi siapa yang berusaha menjawab? Namanya? Iya, Mas. Ya, silakan catat, tulis nama NRP di kolom chat ya. Iya, Mas. Oke, mungkin dari sini ada yang tanyakan? Dari soal yang 2C apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada kita coba lanjutkan ya. Nah, di situ kan kita tadi membahas tentang titik berat. Mas, saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan. Ya, silakan. Oh, tadi siapa yang menanyakan? Saya Mas mau tanya, Mas. Ya, silakan. Saya masih bingung yang bagian Mas, menentukan batas itu, Mas. Menentukan batasnya. Oke. Nah, jadi dari step sini, ya, ini adalah menentukan titik potongnya ya. Titik potong, menentukan titik potong. Berarti kan kita menentukan di sini kan, ini berapa, di sini berapa. Kita cuma ngambil nilai X-nya aja. Nah, karena di sini kita punya persamaan Y kuadrat sama dengan X, dan di sini Y sama dengan min 1/8 X kuadrat, berarti kan kita bisa samakan ya. Atau dengan kata lain, Y-nya di sini kita masukkan ke sini. Berarti kita peroleh ini. Min 1/8 X kuadrat dikuadratkan, ini sama dengan X. Nah, setelah kita sederhanakan, kita masukkan pangkatnya, ini jadi 1/64 X pangkat 4 sama dengan X. Kita jadi samakan, kita ruaskan kita sama dengankan 0, salah satu ruas, berarti kita dapat ini. Setelah kita faktorkan, nah, ketemu persamaan ini ya. Nah,
Persamaan ini kan ini akan sama dengan 0 kalau misalkan X-nya sama dengan 0 atau ininya sama dengan 0 kan. Jadi ketemu X sama dengan 0 sama min 1/64 X pangkat 3 sama dengan 0. Ini berarti jadi 1 sama dengan 1/64 X pangkat 3. 64-nya pindah ke atas jadi X pangkat 3 ini sama dengan 64. Berapa kira-kira X pangkat 3 sama dengan 64? Berarti X-nya sama dengan 4. Sehingga titik potongnya itu berarti terjadi di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Sehingga daerah ini nanti integralnya ya integral dari 0 sampai 4 kayak gitu. Jadi dari menentukan titik potong tadi harus keluar 2 faktor gitu. Iya, minimal kita harus tahu 2 titik yang membatasi itu. Kayak gitu. Nanti bisa keluar 2 faktor kayak tadi. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, jika tidak ada, saya coba lanjutkan. Nah, ini masalah yang mungkin saya cuma ngasih tahu aja ya. Oke, untuk masalah yang titik berat busur. Untuk yang titik berat busur, nah itu untuk mencari mungkin bisa dilihat di itu ya di nomor 3F. Nah, nomor 3 ya. Dan itu bisa kita lihat di 3F ya. Nomor 3F. Itu kan soalnya kan sudah buktikan kan. Jadi kalau misalkan untuk yang titik berat panjang busur itu bentuknya seperti itu. Jadi X bar sama juga sistemnya MY per M. Ini sama dengan integral A sampai B dari X akar 1 plus Y aksen kuadrat turunan ya. Ini kan bentuknya kan mirip-mirip seperti cara kita mencari panjang busur. A sampai B, X, ini. Ini 1 plus Y aksen kuadrat DX. Terus kemudian yang Y juga. Yang Y bar itu adalah MX per M. Jadi ini integral A sampai B Y dikali dengan 1 plus Y aksen kuadrat DX per integral A sampai B akar 1 plus Y aksen kuadrat DX. Itu yang titik berat busur. Nah, terus untuk yang titik berat ini nah, terus untuk yang titik berat luas permukaan, titik berat
luas permukaan, nah, itu bisa kita lihat di nomor 6. Itu kita suruh membuktikannya itu. Tapi ya tanpa kita harus membuktikan, kita tahu bahwa cara mencari titik beratnya seperti itu. Nah, itu X bar itu sama juga prinsipnya MY per M. Nih, jadi ceritanya itu kalau misalkan suatu kurva Y sama dengan Fx diputar sumbu X, di mana intervalnya itu dia di antara A sampai B ya. Berarti titik pusat luas permukaannya adalah sama juga prinsipnya MY per M. Ini integral A sampai B XY 1 plus Y aksen kuadrat DX. Terus untuk yang M-nya itu adalah luas permukaannya ya. Akar 1 plus, ini kan mirip dengan cara kita mencari luas permukaan. DX. Nah, untuk yang Y barnya itu dia sama dengan 0. Nah, kenapa kok dia sama dengan 0? Ya, ini kan pasti hasil perputarannya kan pasti dia simetri terhadap sumbu X. Maka nanti Y barnya ini pasti dia sama dengan 0. Makanya dia tidak perlu ditulis lagi formulanya, karena dia dapat dipastikan Y barnya ini sama dengan 0. Seperti itu. Nah, terus untuk yang untuk yang titik berat volume, titik berat volume itu kita bisa lihat di nomor 8. Jadi kalau misalkan suatu kurva Y sama dengan Fx, di mana X-nya itu di interval A sampai B, diputar terhadap sumbu X, maka titik berat volume adalah X bar. Fungsinya juga sama, MY per M. Ini integral dari A sampai B, XY kuadrat DX per integral A sampai B, Y kuadrat DX. Dan untuk yang Y bar itu dia pasti sama dengan 0. Karena nanti hasil perputarannya itu kan pasti dia simetri terhadap sumbu X kan. Kalau misalkan simetri terhadap sumbu X, maka Y barnya dia pasti sama dengan 0. Ini simetri sumbu X. Di sini dia simetri sumbu juga sama. Oke, itu masalah titik berat yang lain. Akan luas permukaan, panjang busur, dan volume. Nah, terus kita coba lanjutkan ke masalah dalil Guldin. Oke, sekarang ke dalil Guldin 1. Nah, dalil Guldin 1 ini itu adalah prinsipnya adalah mencari volume benda putar. Sumbunya sumbu garis miring ya.
volume benda putar di mana sumbu putarnya itu adalah garis miring. Nah, kalau misalkan garisnya lurus seperti ini, kalau misalkan kita coba perhatikan, kalau misalkan kita garisnya istilahnya sejajar dengan sumbu koordinat, misalkan seperti ini ada suatu daerah kurva Y sama dengan Fx dibatasi oleh A sampai B. Kalau misalkan daerah ini dia diputar sumbu X, ini kan kita bisa menggunakan metode cakram ya, seperti pada pembahasan sebelumnya. Nah, karena dia sumbu putarnya dia ada sejajar dengan sumbu X atau berhimpit dengan sumbu X. Nah, bagaimana kalau misalkan daerah ini dia diputar oleh sumbu ini? Sumbunya adalah satu garis miring. Itu seperti apa? Nah, itu di sini kita menggunakan dalil Guldin 1. Nah, untuk dalil Guldin 1 itu bagaimana bunyinya? Nah, jadi kalau misalkan kita mempunyai suatu daerah sembarang gitu ya, ini adalah suatu daerah. Nah, kemudian daerah tersebut diputar terhadap satu garis. Akhirnya sembarang ya, tidak harus garis yang vertikal atau horizontal, yaitu garis miring. Nah, bagaimana volume yang terjadi jika daerah ini kita putar terhadap garis ini? Nah, misalkan ini garisnya adalah bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita harus tahu berapa titik pusatnya. Titik pusat atau titik berat dari daerahnya. Kemudian kita harus cari tahu jarak antara titik pusat ke sumbu putar. Jarak antara titik pusat ke sumbu putar, yaitu misalkan di sini adalah D. Nah, maka volume yang terjadi itu kita bisa kita hitung dengan cara adalah besar volume benda putar terjadi adalah 2pi dl. Nah, L itu adalah luasannya. Ini adalah luasan daerah. Oke. Jadi L itu adalah luasan daerah. Jadi pertama yang kita harus tahu adalah luasan daerahnya itu berapa. Terus adalah kita harus tahu titik pusatnya berapa. Terus kita harus tahu berapa jarak antara titik pusat ke garis. Itu kita simpulkan dengan misalkan panjangnya D, maka kita bisa menghitung volume benda putar yang diakibatkan oleh garis ini adalah sebesar ini. P sama dengan 2pi dl. Seperti itu. Ini adalah dalil Guldin 1. Oke, ini sebagai contoh, misalkan contohnya nah, oh ya. Untuk yang D-nya, bagaimana cara mencari D? Nah, cara mencari D adalah gini. D sama dengan nilai mutlak dari AX bar, jarak titik ke garis ya, plus BY bar plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kayak gitu ya. Ini mencari titik, mencari jarak X bar Y bar ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke. Itu ya, jadi pertama kita harus tahu luasannya dulu, kemudian kita harus tahu titik beratnya apa, terus kemudian kita cari titik berat ke garis itu panjangnya berapa, jaraknya berapa, baru kita bisa menghitung volumenya. Kayak gitu. Nah,
Gitu ya, itu dalil Guldin 1. Nah, sekarang untuk yang dalil Guldin 2, kita langsung saja ya mungkin, karena waktunya sudah mepet. Untuk yang dalil Guldin 2. Nah, untuk dalil Guldin 2 itu adalah prinsipnya adalah mencari luas permukaan di mana permukaan yang terjadi akibat busur kurva Y sama dengan fx, di mana dia busur kurva Y sama dengan fx diputar terhadap suatu garis miring. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada suatu busur kurva ya, katakanlah ini dia dari A ke B, kemudian dari busur ini kita putar terhadap suatu garis. Yaitu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kira-kira kalau misalkan kurva ini kita putar terhadap satu garis, berapa luas permukaan yang terjadi? Gitu. Kalau misalkan kita tahu kalau misalkan kalau garisnya itu garis yang horizontal atau vertikal, atau seperti contoh-contoh di bab sebelumnya, materi sebelumnya itu kan gampang kita nyarinya ya, tinggal integral dikali Y akar 1 plus turunan kuadratnya. Nah, karena kalau misalkan sumbu putarnya itu dia garis miring, nah prinsipnya sama. Berarti hal yang pertama kita harus tahu adalah panjang busurnya itu berapa. Kita harus tahu panjang ini ke sini itu berapa semuanya. Itu ya. Dari panjang ini ke sini berapa? Misalkan panjangnya sebesar S ya. Dari A ke B itu panjangnya S. Nah, kemudian kita harus tahu titik pusat terhadap panjang busurnya. X bar sama Y bar. Nah, dimana kan di sini kan tadi kita sudah mengenalnya ya. Kalau misalkan titik berat terhadap busur, kita bisa mencari dengan menggunakan formula ini. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara mencarinya. Nah, kemudian sama juga kita harus mencari berapa jarak antara titik pusat ke sumbu putarnya. Itu misalkan di sini dia D. Nah, maka luasan kulit atau luas permukaan yang terjadi itu adalah bisa kita hitung dengan cara 2pi D dikali S. Itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi langkah pertama adalah kita mencari panjang busur. Ini adalah panjang busur. Terus adalah D ini adalah jarak X bar Y bar ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Cara mencarinya sama ya, seperti di sebelumnya. Jadi D itu ini sama dengan nilai mutlak AX bar plus BY bar plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu. Oke, itu masalah dalil Guldin 1 dan dalil Guldin 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
masalah dalil Goldin 1 dan dalil Goldin 2. Oke, jika mungkin tidak ada, silakan coba dikerjakan nanti soalnya ya. Nanti saya juga bakal kirimin beberapa contoh soal yang pembahasannya. Seperti untuk masalah yang dalil Goldin 1 dan dalil Goldin 2. Oke, mungkin karena juga waktunya sudah mepet, saya akhiri cukup sekian asistensi pada pagi hari ini. Untuk record Zoom pada hari ini akan saya segera upload ke link di deskripsi grup dan catatannya juga ya. Silakan kalian bisa cek di sana karena saya mengupload di sana. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya asistensi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.